Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara evaluasi pada sediaan gel. Evaluasi sediaan gel sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama evaluasi fisik atau fisika, yang kedua evaluasi kimia, dan yang terakhir yaitu evaluasi biologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang evaluasi fisika, di mana evaluasi fisika sendiri terdiri dari yang pertama yaitu organoleptis. Nah, evaluasi ini merupakan evaluasi secara fisika dari sediaan dengan menggunakan panca indera kita. Contohnya seperti pemeriksaan untuk warna, bau, rasa, dan bentuk atau penampilan dari sediaan. Yang selanjutnya yaitu homogenitas. Nah, pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk memastikan ketercampuran dari sediaan sehingga dapat terjamin efikasinya sampai pada saat sediaan akan digunakan. Cara pemeriksaannya sendiri yaitu dengan mengoleskan sedikit gel di atas kaca objek dan diamati susunan partikel yang terbentuk atau kehomogenannya. Evaluasi selanjutnya yaitu viskositas atau rheologi. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan viskometer Stormer atau Brookfield, yaitu dengan cara memasukkan 100 ml gel ke dalam tabung yang telah dipasang spindle nomor 64. Lalu, viskometer dinyalakan dengan kecepatan rotor 60 round per menit. Kemudian, amati jarum penunjuk dan kalikan dengan faktor 100. Selanjutnya yaitu evaluasi distribusi dari ukuran partikel. Hal ini dilakukan karena apabila suatu partikel zat sediaan tidak terdistribusi secara merata, akan menyebabkan tekstur yang terasa seperti berpasir dan akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam pemakaiannya. Caranya sendiri yaitu dengan menyebarkan sejumlah gel yang membentuk lapisan tipis pada slide mikroskop. Suatu partikel tidak dapat ditetapkan bila ukurannya mendekati sumber cahaya. Untuk cahaya putih, suatu mikroskop dapat mengukur partikel 0,4 sampai 0,5 mm. Sedangkan dengan lensa khusus dan sinar UV, batas rendah dapat diperluas hingga mencapai 0,1 mm. Selanjutnya yaitu uji sineresis. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mengamati penyimpanan sediaan pada suhu kurang lebih 10 derajat Celcius, di mana waktunya ditentukan yaitu selama 24, 48, dan 72 jam. Masing-masing gel ditempatkan pada cawan untuk menampung air yang dibebaskan dari dalam gel. Kemudian diukur berapa kehilangan berat selama penyimpanan sediaan tersebut. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap penetapan pH. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara menimbang 10 gram sediaan dalam 100 ml Aquades atau air suling. Lalu diukur dengan pH meter, di mana pH meter ini harus sudah distandarisasi. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian terhadap pelepasan dari zat aktif. Pada prinsipnya yaitu dengan cara mengukur kecepatan pelepasan dari zat atau bahan aktif dari sediaan gel, yaitu dengan cara mengukur konsentrasi zat aktif dalam cairan penerima dan dalam waktu yang telah ditentukan. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi dari difusi bahan aktif. Nah, yang ini pada prinsipnya yaitu menggunakan suatu sel difusi dengan cara mengukur konsentrasi bahan aktif dalam cairan penerima pada selang waktu tertentu. Evaluasi selanjutnya yaitu stabilitas dari gel. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan cara menentukan yield value dari sediaan menggunakan alat yang disebut dengan penetrometer, di mana di dalam alat tersebut terdapat penetrasi yang bisa dihasilkan dari sudut kontak dengan sediaan di bawah suatu tekanan. Yang terakhir yaitu uji percepatan, yaitu di mana evaluasi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu agitasi atau sentrifugasi, dan yang kedua yaitu dengan cara manipulasi suhu. Yang pertama yaitu cara sentrifugasi, yaitu sediaan disentrifugasi dengan
kecepatan sekitar 30.000 round per menit. Kemudian dilakukan pengamatan pada pemisahan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara manipulasi suhu, yaitu gel dioleskan pada slide kaca objek dan dipanaskan pada suhu-suhu 30, 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius. Kemudian amati dengan bantuan indikator mulai pada suhu berapa terjadi pemisahan sediaan. Semakin tinggi suhu berarti semakin stabil suatu sediaan. Selanjutnya yaitu evaluasi kimia. Nah, evaluasi kimia sendiri terdiri dari yang pertama yaitu identifikasi zat aktif dan yang kedua yaitu penetapan kadar dari zat aktif. Nah, kedua evaluasi kimia ini dapat dilihat pada monografi masing-masing zat sediaan dari berbagai literatur. Contoh literaturnya sendiri yaitu seperti pada Farmakope. Yang terakhir yaitu evaluasi biologi, di mana evaluasi biologi terdiri dari yang pertama yaitu evaluasi penetapan potensi dari sediaan antibiotik dan yang kedua yaitu uji dari sterilitas sediaan. Nah, sama seperti evaluasi kimia, kedua evaluasi biologi ini dapat dilihat pada monografi masing-masing zat sediaan di berbagai literatur. Contohnya seperti literatur tadi yaitu Farmakope. Berikut sumber-sumber atau buku-buku literatur yang dapat digunakan sebagai beberapa acuan untuk melakukan evaluasi sediaan gel. Demikian video penjelasan saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.